Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau puji, mengingat, menyembah Tuhan, Allah kita yang setia. Mari kita awali pada pagi hari ini menaikkan pujian itu ada sebab anugerah. Sing
Inilah ungkapan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya rasa syukur dan terima kasih yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Untuk kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, lewat perpanjangan umur, kekuatan, kesehatan yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Bahkan di mana Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat datang kepada Tuhan lewat ibadah yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Dan dalam kesempatan ini kami ingin memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami untuk menyatakan rasa syukur kami, rasa terima kasih kami kepada Tuhan lewat pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan lewat ibadah ini sungguh-sungguh boleh berkenan di hati Tuhan. Karena kehadiran kami saat ini, kami hanya ingin menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebesaran dan keagungan Tuhan, dan ingin memberikan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Hamba-Hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Engkau sucikan kami, kuduskan kami, dan layakkan kami untuk melayani pekerjaan yang mulia ini. Terlebih pengurapan daerah-Mu yang kudus Tuhan turut sertakan dalam pelayanan kami, baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD yang menaikkan doa, yang bacakan warta gereja, demikian pula hamba-Hamba-Mu yang akan melayani persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, dan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini untuk datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi
segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan merebut berkat Tuhan yang Kau sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh merasakan hadirat Tuhan lewat ibadah ini. Tuhan berkati kita gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Bukti kasih Tuhan, roti dan anggur sudah tersedia di meja. Tuhan sudah berikan kasih-Nya bagi kita. Inilah yang dibutuhkan Tuhan berkati. Ini hatiku menyembahmu, tulus yang kagum padamu Yesusku. Ini hatiku tak sempurna, penuh campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesusku. Ini hatiku tak sempurna, penuh campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Mari sama-sama kita bangkit. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesusku. Ini hatiku tak sempurna, penuh campur tanganmu dalam
Sebab kekuatan senantiasa hanya di dalam Tuhan. Denganmu Tuhan. Yesuslah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, kita akan dibentuk oleh firman Tuhan. Kau telah lupakan untuk Tuhan. Semua yang ku miliki
Terima kasih ya Tuhan. Kami tertutup juga pada pagi hari ini, Kau menepis mata kami untuk bisa berkumpul di tempat yang kudus ini, untuk memuji dan memuliakan nama. Semuanya itu untuk memuliakan nama ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan menerima sabda firman-Mu. Kiranya Engkau berkatilah hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya firman yang disampaikan benar-benar dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Bagi yang jemaat yang akan menerima dalam firman-Mu, kiranya Kau buka hati dan telinga kami, supaya firman yang kami terima dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami hari demi hari iman kami semakin bertambah. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, hanya oleh karena anugerah dan kemurahannya pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya 1 yang masih Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Dan dalam kesempatan ini ibadah kita dilengkapi dengan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan yang boleh mengingatkan kembali akan kebesaran kasih-Nya yang sudah Tuhan nyatakan di atas kayu salib untuk menyelamatkan kehidupan kita, manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak lagi untuk menerima anugerah Tuhan ini, tetapi oleh karena kemurahannya itu boleh nyata di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, dan tema kita pagi hari ini yaitu hidup berarti bekerja memberi Tuhan. Jadi Tuhan punya rencana yang agung di dalam kehidupan kita. Kita harus memahami dan mengerti ketika Tuhan masih memberikan perpanjangan umur di dalam kehidupan kita. Untuk itu jangan sia-siakan setiap detik, setiap waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dan kita bisa mengerti akan kehendaknya. Kalau Tuhan masih memberikan perpanjangan umur dalam hidup kita, berarti kita harus bekerja. Kalau ini berbicara masalah dunia sekuler, ya kalau kita hidup memang dituntut untuk bekerja sesuai dengan status kita. Kalau statusnya masih pelajar, bekerjanya juga belajar. Jadi anak-anak yang statusnya pelajar, ya belajarlah dengan sungguh-sungguh. Kalau sudah status kita sebagai kepala keluarga, walaupun masih sengit juga karena sudah tidak menempuh pendidikan, ya kerjalah dengan sungguh-sungguh. Karena ini adalah bagian dari kehidupan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Tetapi pernyataan Rasul Paulus ini bukan bekerja masalah sekuler, tetapi bekerja untuk memberikan buah, menjadikan dirinya itu berarti. Kalau memberi buah itu hidup kita bisa dirasakan oleh orang lain. Tidak ada buah dimakan pohonnya sendiri. Yang merasakan siapa? Orang lain. Demikian pula di dalam kehidupan kita ini. Ketika kita bisa memahami dan mengerti akan kehendak Tuhan, kita tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan ini. Hidup bekerja untuk bisa memberi buah. Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu, dan seterusnya. Inilah ungkapan dari Rasul Paulus yang dipakai oleh Tuhan. Jadi rasul yang sangat luar biasa, yang mengatakan bagiku hidup adalah Kristus. Jadi hidupnya itu untuk kemuliaan Kristus. Sehingga kematian itu bukan
sesuatu yang menakutkan. Kematian bukan sesuatu yang mengerikan. Yang saat ini menjadi hantu bagi banyak orang kalau sudah berbicara masalah kematian. Kita semua ini camat. Baik yang di atas maupun yang di bawah, kita ini camat semua. Artinya calon mati. Dan sementara saat ini kita ini sedang membawa tiket, tinggal nunggu panggilan Tuhan. Itu kepastian. Ini sesuatu yang gak bisa kita hindari, gak bisa kita tolak, harus kita jalani. Nah, untuk itu Rasul Paulus menegaskan kepada kita, ketika kita masih diberikan perpanjangan umur oleh Tuhan, ini adalah anugerah Tuhan yang harus kita gunakan hidup yang hanya sekali ini untuk bisa menjadi orang yang berarti, menjadi anak Tuhan yang berarti, gak sebatas hidup. Kita ini sama seperti jam, berputar hanya satu kali. Kalau baterainya habis, ya sudah mati, gak bisa berjalan lagi. Nah, orang yang bekerja itu membutuhkan kekuatan, dan kekuatan itu bisa kita dapatkan lewat makanan. Itu pasti. Kalau saudara lapar, tidak mungkin bisa bekerja dengan maksimal. Energi kita ini bisanya ada oleh karena mengkonsumsi makanan. Secara lahiriah saja itu sangat kita perlukan untuk menunjang bagaimana supaya kita bisa bekerja secara maksimal. Jadi makanan ini sangat penting dalam kehidupan kita supaya kita bisa bekerja yang maksimal dan kita bisa memberi buah-buah yang juga maksimal dalam kehidupan kita. Ulangan pasal yang kedua. Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Ini yang diperlukan, ini yang dibutuhkan orang yang siap untuk bekerja. Yang pertama adalah makanan. Ulangan 8 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Jadi yang merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini manusia yang hidup perlu makanan. Dan makanan rohani kita itu bukan roti, bukan makanan-makanan yang lahiriah. Kita juga membutuhkan makanan yang rohani, yaitu firman Tuhan. Manusia hidup tidak hanya makan roti saja, tidak makan nasi saja kalau kita, tetapi oleh karena firman supaya ada kekuatan. Kalau kita ada kekuatan, maka kita bisa sanggup untuk bekerja. Kalau orang nggak makan, nggak mungkin bisa bekerja. Bisanya hanya bersungut-sungut, bisanya marah. Itu tanda orang yang lapar seperti itu. Nah, itu sebabnya kita sangat memerlukan, kita sangat membutuhkan makanan, yaitu firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Ini menjadi kebutuhan. Semua orang kan butuh kalau masalah makan ini. Kalau mungkin tadi belum sarapan dan nanti pulang dari gereja pasti ada keinginan, ada kemauan, ada kehendak untuk makan, karena itu menjadi kebutuhan. Kalau orang itu sudah tidak doyan makan,
Bahwa ini bahaya. Kalau secara lahiriah orang itu sudah arah makan, ini bahaya, sudah mendekati. Demikian pula dalam hal yang rohani. Kalau kita sudah mulai rasa-rasa untuk mendengarkan firman Tuhan, mulai ada gairah untuk datang kepada Tuhan, ya, jangan biarkan kondisi seperti ini dalam kehidupan kita. Harus cepat kita kembali kepada Tuhan, karena firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita menjadi anak Tuhan yang berarti, yang bisa menghasilkan buah. Kehidupan yang bisa dirasakan baik oleh Tuhan maupun oleh sesama kita. Di balik kematian sudah tidak ada perhitungan atas perbuatan kita. Kita sudah tidak akan bisa melakukan sesuatu ketika kita nanti dipanggil oleh Tuhan. Jadi kehidupan ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita bisa berbuat sesuatu yang berkenan kepada Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Ini hidup yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, sebagaimana Kristus hidup di dalam dunia ini. Ketika Dia menyatakan diri sebagai manusia, sungguh-sungguh hidupnya itu bisa dirasakan oleh sesama pada saat itu. Juga bisa dirasakan oleh Bapa, karena Dia adalah pribadi yang taat akan kehendak Bapa. Sampai Dia rela mati di atas kayu salib itu atas kehendak Bapa. Dan kita boleh menikmati apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita manusia yang berdosa yang seharusnya masuk dalam kebinasaan, kita boleh mendapatkan anugerah Tuhan. Kita ada perjanjian untuk bisa hidup kembali bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Jadi firman Tuhan itu menjadi kebutuhan, harus menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan. Firman Tuhan akan memberikan energi dalam kehidupan kita supaya kita bisa berkarya untuk kemuliaan. Ya, kalau kita sudah mulai gak greget lagi untuk mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, yuk kita kembali. Jangan sia-siakan hidup yang hanya satu kali. Mari kita persembahkan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua, Dia hanya makanan yang memberikan kekuatan kepada kita, untuk memberikan semangat supaya kita bisa bekerja, tetapi juga jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat ini akan mendorong kita. Tidak sebatas makanan, tetapi jiwa untuk bekerja itu juga harus nyata dalam kehidupan kita. Dan itu Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Tuhan bukan memberikan roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh kegelisahan. Tuhan memberikan jiwa atau roh yang membuat kita ini semangat. Jadi kita harus memahami ini. Kalau kita sudah mulai lemah, berkatalah ini bukan roh dari Tuhan. Itu roh dari kuasa kegelapan untuk menyeret kehidupan kita untuk mengikuti kehendak. Karena roh dari Tuhan bukan roh yang lemah, tetapi roh yang membangkitkan semangat dalam kehidupan kita supaya kita bisa bekerja, supaya kita bisa memberi buah di dalam kehidupan kita. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan atau bukan roh kekhawatiran, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini roh dari Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak membuat kita lemah, tetapi roh
yang dari Tuhan membuat kita itu semangat, membuat kita itu bangkit, membuat kita itu bergairah. Ini roh dari Tuhan. Jadi kalau kita sudah mulai lemah, ya kita perlu datang kepada Tuhan supaya rohnya itu boleh membangkitkan kita. Karena roh yang dari Tuhan itu adalah roh yang memberikan kekuatan, bukan roh ketakutan, bukan roh kegelisahan, bukan roh kekhawatiran. Membuat kita semangat, membuat kita kuat, membuat kita bangkit, membuat kita bisa mengasihi dan hidup dalam ketertiban. Jadi roh Tuhan ini membuat kita tertib. Tertib di dalam segala hal. Tertib dalam ibadah, tertib dalam bekerja, tertib dalam berkeluarga. Roh Tuhan itu membuat kita tidak hanya kuat, tapi membuat anak Tuhan tertib. Ya kalau di keluarga ya perlu ketertiban. Ya kalau membuat aturan, mungkin anak-anak jam 9 harus di rumah misalkan seperti itu. Ya harus tertib. Karena roh Tuhan itu roh menurut, bukan roh yang berontak. Suami-suami juga begitu. Kalau sudah membuat aturan, anaknya nggak boleh keluar jam 9, tapi bapaknya jam 12 baru pulang. Ya, misalkan seperti itu nggak patut kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita itu membuat undang-undang di tengah-tengah keluarga, kita harus menjadi pelaku lebih dahulu. Jadi tidak sebatas kita membuat peraturan, tidak sebatas kita membuat undang-undang di tengah keluarga, kita harus menjadi pelaku supaya kita menjadi teladan dalam ketertiban. Karena roh Tuhan itu roh yang memberikan ketertiban, roh yang bisa mengasihi, roh yang membangkitkan kekuatan, membuat kita ini menjadi anak Tuhan yang berarti dan akan bisa menghasilkan buah ini. Itu harapan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memanggil kehidupan kita, ketika Tuhan memilih kehidupan kita, gak sebatas kita menjadi orang Kristen. Kalau status kita Kristen, masih banyak orang yang gak dapat dirasakan hidupnya oleh orang lain. Mungkin masih banyak statusnya anak Tuhan menyakitkan orang lain, mengecewakan orang lain, membuat orang lain itu putus asa dan lain sebagainya. Itu hanya status. Tetapi bukan anak Tuhan yang menjadi harapan Tuhan dalam kehidupan. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, membuat kita semangat untuk bekerja, memberi buah. Nah, buah apa yang harus kita hasilkan? Yang pertama harus buah pertobatan. Jadi pertobatan ini harus nyata dalam hidup kita. Banyak orang Kristen mengatakan pertobatan itu dari agama yang lama baru masuk Kristen, itu namanya bertobat. Bertobat itu harus setiap hari. Bertobat itu harus setiap hari. Jadi tidak ketika orang itu percaya kepada Tuhan itu dikatakan bertobat. Tapi bicara masalah pertobatan itu adalah berbicara masalah perubahan. Perubahan ke arah yang lebih baik. Itu bertobat. Kalau menjadi Kristen tambah jahat, dari Kristen tambah dapat jadi berkat, itu belum bertobat. Kalau bertobat, Om sudah 10 tahun, sudah 20 tahun, sudah 30 tahun, sudah ada menghadap kepada Tuhan. Ya mungkin seperti itu tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan. Ini bukan anak Tuhan. Mau nanti diseleksi kita ya. Dan setiap perbuatan kita akan diseleksi oleh Tuhan. Apakah ini layak? Apakah ini patut untuk masuk dalam kerajaan? Ini yang harus kita hasilkan, yaitu buah pertobatan.
1 Korintus pasal yang keempat. Ini pertobatan daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus itu adalah orang yang garang, orang yang ganas. Itu Rasul Paulus. Tetapi dalam 1 Korintus dia itu bersaksi mengenai kehidupannya. Bagaimana setelah dia itu mengenal kepada Tuhan, dia berubah 180 derajat dalam kehidupannya. Apa yang dia lakukan? Ya, 1 Korintus pasal 4 ayat yang 12. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Ya, dianiaya tertekan. Ya. Kalau saat itu memang dianiaya beneran. Pada zaman Rasul Paulus, kalau sekarang kan enggak. Mungkin tertekan ekonominya, tertekan pekerjaannya, atau tertekan masalah-masalah yang menekan kehidupan kita. Bagaimana sikap kita ketika menghadapi situasi yang seperti ini? Apakah kita bisa sabar? Ya. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Kehidupan Rasul Paulus seolah-olah kehidupan yang terbuang dalam dunia ini. Sangat luar biasa. Padahal dia itu adalah orang yang ganas. Dia pembunuh. Tetapi setelah ditangkap oleh Tuhan, mengenal kepada Tuhan, ada satu perubahan yang sangat luar biasa. Ya, katakan kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Apakah ini nyata dalam kehidupan kita? Coba kalau kita dicaci maki, kita balas memberkati, atau sebaliknya lebih dahsyat lagi caci maki kita. Loh, ini belum berbuah. Kalau kita dicaci maki masih balas caci maki, ini belum berbuah. Orang yang berbuah seperti ini, yang dilakukan oleh Paulus ini, ketika dicaci maki, ia memberkati. Ya. Kalau dianiaya, kalau ditekan, kalau dirugikan, dia hadapi dengan sabar, bukan dengan kemarahan. Kalau hidupnya terganggu sedikit, dirugikan sedikit, mungkin saudara sedang tidur, ada tetangga ramai dan sebagainya. Bagaimana langsung dilabrak? Kalau kita hidup ya di tengah-tengah lingkungan masyarakat itu kan banyak ragamnya. Kadang-kadang yang tertib biasa itu seperti orang punya hajatan. Ya. Ketika kita menghadapi situasi seperti ini, apa kita marah? Apa kita melabrak? Apa kita sabar untuk menghadapinya? Kalau kita masih merasa terganggu dengan kondisi yang seperti ini, belum berbuah. Kalau difitnah, kami menjawab dengan ramah. Apa betul ini nyata dalam hidup kita? Kalau kita difitnah, waduh, difitnah itu paling gak enak. Tetapi Rasul Paulus menjawab dengan ramah, dengan keramahan hidupnya. Kalau saudara dirugikan, masih bisa ramah dengan orang yang merugikan kita. Jadi kebenaran ini tidak sebatas kita pahami dan kita mengerti, tetapi harus nyata dalam kehidupan kita supaya buah itu bisa dirasakan oleh orang lain. Ini buah pertobatan. Ini pun harus nyata dalam kehidupan kita. Yang kedua, buah perbuatan. Perbuatan ini yang saya maksudkan rasa syukurnya kepada Tuhan.
yang dilakukan oleh Maria. Yohanes pasal yang ke-12. Injil Yohanes pasal yang ke-12. Ayat yang kedua sampai ayat yang ke-7. Ini peristiwa ini setelah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Ayat 2, langsung saja. Di situ diadakan perjamuan untuk dia atau untuk Tuhan Yesus. Dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ini buah ucapan syukur apa yang dialami oleh keluarga ini, apalagi yang berkaitan dengan kebangkitan daripada Lazarus yang seharusnya sudah mati, bahkan mati sudah 4 hari. Tetapi lihat kuasanya, Lazarus bisa bangkit kembali. Sangat luar biasa. Nah itu juga jangan pernah kita meragukan ya kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tetap sabar. Dulu, hari ini, bahkan selamanya. Persoalan apapun, mari kita taruhkan, kita percayakan kepada Tuhan yang akan sanggup memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Nah setelah dia merasakan akan pertolongan Tuhan, dia mengundang Tuhan. Sudah, dan dia tidak minta sesuatu dari Tuhan, tidak minta apa-apa dari Tuhan. Marta juga ingin memberikan sesuatu untuk Tuhan lewat pelayanannya. Rasa syukurnya untuk saudaranya yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Dia merasakan pertolongan Tuhan. Dia merasakan ya akan kuasa Tuhan yang dialami di dalam kehidupannya. Lebih-lebih Maria ini, dia mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, dipersembahkan kepada Tuhan. Ini kalau orang tidak mengasihi kepada Tuhan, tidak mungkin dia bisa memberikan yang terbaik dalam hidupnya untuk Tuhan. Minyak narwastu yang mahal, dikatakan oleh firman Tuhan yang mahal, diperkirakan harganya itu 300 dinar. Dan orang bekerja saat itu 1 hari itu hanya 1 dinar. Itu UMR-nya waktu itu 1 dinar orang bekerja 1 hari. Kalau ini harganya 300 dinar, berarti orang bekerja hampir 1 tahun dipersembahkan kepada Tuhan. Apalagi kalau berbicara masalah minyak ini, bagi wanita sangat berharga. Saya percaya setiap anak-anak yang para pihak remaja-remaja ini, sebelum berangkat di gereja tadi sudah disemprot supaya harum. Puji Tuhan. Tetapi apa yang berharga, yang dianggap berharga, yang dianggap bernilai dalam hidupnya, itu dilepaskan untuk kemuliaan Tuhan, rasa terima kasihnya kepada Tuhan.
persembahkan. Halo? Semua yang kumiliki ku persembahkan kepada. Ini sebatas pujian atau bisa dikerjakan dalam kehidupan. Ya, pemimpin pujian itu sama dengan orang yang menyampaikan firman dalam bentuk pujian. Di sana tidak sekali kata-katanya. Sampai saya catat supaya saya nggak lupa. Semua yang kumiliki ku persembahkan kepadamu, dan semua kita nyanyian itu. Apakah betul semua yang kita miliki kita persembahkan untuk kemuliaan? Sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga bagi Maria ini dipersembahkan kepada Tuhan. Ini buah perbuatan karena rasa ucapan syukurnya kepada Tuhan. Jadi memang tidak banyak peristiwa orang yang datang kepada Tuhan itu mesti memberikan sesuatu. Datang kepada Tuhan minta tolong supaya anaknya yang sakit bisa disembuhkan. Yang lumpuh minta supaya bisa berdiri, yang buta supaya bisa melihat. Tetapi peristiwa ini sangat luar biasa. Datang kepada Tuhan tidak minta apa-apa, justru memberikan sesuatu yang bernilai, yang berharga dalam kehidupan. Kenapa seperti itu? Itu kalau di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, ketika Tuhan Yesus berbicara, Maria itu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Beda persembahannya dengan Marta. Marta yang memberikan persembahan, melayani, kan memberikan persembahan, tetapi lebih bernilai daripada Marta. Apa yang dipersembahkan oleh Maria ini hasil dari mengerti firman Tuhan, memahami firman Tuhan dan dilakukan dalam kehidupannya, sehingga sesuatu yang berharga dalam hidupnya sekalipun direlakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan di sana dikatakan oleh Tuhan Yesus, maka hal ini dia lakukan untuk mengingat penguburanku, untuk mengingat kematianku, yang ditandai dengan pengorbanan. Dan kita tidak sebatas mengingat kematian Tuhan setiap perjamuan kudus, tetapi ada sesuatu yang lebih daripada, ada sesuatu yang dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kita harus ada rasa syukur kita apa yang kita perbuat. Tidak terus Tuhan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup. Sudah waktunya, sudah saatnya. Bukan Tuhan yang berbuat untuk kita terus menerus, tetapi kita berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Waktu yang masih Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita, mari kita gunakan, membuat hidup ini bisa berbuah, bisa menghasilkan buah yang dapat dirasakan oleh orang lain dan bisa dirasakan oleh Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan, mari juga kita lakukan. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk kepentingan kita semua. Yang seharusnya kita binasa, tetapi oleh kematiannya kita mendapatkan jaminan keselamatan dari Tuhan. Nah, untuk itu apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Merupakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Berikan hidupmu, berikan hatimu yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan lagi pemain musik untuk tampil ke depan. Kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Bila ini menjadi doa kita pada pagi hari ini, supaya Tuhan boleh
boleh mengubah paradigma kita, mindset kita, menjadi orang-orang yang diperbaharui oleh Tuhan. Mari kita jadikan hidup ini hidup yang dapat dirasakan oleh orang lain, dapat dirasakan oleh Tuhan. Amin. Hanya Tuhan hidupku, berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan
kehidupan oleh karena kuasa salib-Mu, oleh karena kematian-Mu yang seharusnya kami masuk di dalam kebinasaan. Namun oleh karena kuasa salib-Mu, oleh karena kuasa-Mu, Engkau mengubah kematian menjadi satu kehidupan. Untuk itu biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan, kami tidak sebatas menerima kehidupan, namun kami ingin menjadikan hidup ini berarti, menjadikan hidup ini berbuah, menjadikan hidup ini bisa dirasakan oleh orang lain, hidup ini bisa dirasakan oleh Tuhan. Itulah yang Engkau ingini di dalam kehidupan kami pagi hari ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tidak terlewatkan dalam kehidupan kami. Firman boleh tersimpan di dalam hati kami, pikiran kami, dan boleh nyata di dalam kehidupan kami. Kalau selama ini Tuhan, hidup kami belum menghasilkan buah, belum bisa berarti bagi kemuliaan Tuhan, belum bisa berarti bagi sesama, ampuni segala dosa, kesalahan, kekurangan kami. Biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami, firman-Mu yang akan berikan kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kami sanggup untuk melakukan apa yang Tuhan ingini di dalam kehidupan kami pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, dan kami menyerahkan Tuhan hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani sidang Jumat-Mu. Kiranya Tuhan Engkau kuduskan kehidupannya, Tuhan urapi pelayanannya, sehingga pelayan boleh menjadi berkat dan berkenan di hadapan Tuhan. Roti dan anggur yang sudah tersedia di atas meja ini, turunkan berkat-Mu di dalamnya, agar kami tidak melihat roti dan anggur secara jasmani. Ini adalah pecahan-pecahan tubuh-Mu, ini adalah curahan darah-Mu yang Kau kerjakan di atas kayu salib untuk keselamatan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya juga sempat baca diri. Adakah di antara kita yang belum mendapatkan pelayanan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan? Tolong angkat tangan supaya segera dilayani. Kalau semua sudah, mari kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita hormati, kita junjung tinggi pengorbanan di atas kayu salib. Dia merelakan tubuhnya dipecah-pecahkan oleh karena kasih-Nya kepada kita. Untuk itu dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Buat ini menjadi peringatan akan Aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur yang digunakan adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua belah tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia begitu mengasihi di dalam kehidupan kita. Dia tidak memperhitungkan kehidupannya, bahkan nyawanya dipersembahkan guna keselamatan kehidupan kita. Segala-galanya dikorbankan untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita manusia yang berdosa saat ini. Haleluya, haleluya. Tidak ada satu pun di antara kita. Biarlah kita mengucap syukur pada pagi hari ini untuk kebesaran kasih-Nya yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Haleluya, haleluya. Hallelujah.
menuntun kami menguji kami dan kebenaran firman-Mu. Dan jalan Roh yang boleh memberikan kemampuan di dalam kehidupan kami. Buatlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang berarti, baik untuk kemuliaan Tuhan, berarti untuk sesama kami. Agar lewat perbuatan kami, lewat buah-buah yang kami hasilkan dalam kehidupan kami, membuat nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk persembahan Natal sampai hari ini berjumlah Rp10.665.000 dan kebutuhan Natal lewat pertemuan panitia kemarin 13 juta. Jadi masih kurang 2.500.000. Nanti kalau ada kelebihan untuk Natal langsung dijadikan satu dengan pembangunan. Karena pembangunan minggu yang lalu saldonya 24 Oktober 3.565.600 rupiah. Minggu ini belum ada persembahan dan belum ada pengeluaran karena belum ada nota yang masuk. Ya mungkin masih disimpan. Sudah ada, notanya belum diserahkan. Ya terima kasih untuk perhatiannya. Kita doakan terus supaya pekerjaan Tuhan di tempat ini berjalan dengan baik dan bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya undang semua berdiri. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan pujian Oh besar-besar anugerah. Kami sudah dikuatkan, kami sudah dihiburkan, kami sudah termotivasi lewat kebenaran firman yang sudah dinyatakan kepada kami pagi hari ini. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami menyerahkan pergumulan Bapak Ibu kami yang berkaitan dengan kondisi kesehatannya. Kami tetap berdoa untuk Ibu Gembala, untuk Ibu Paswito, untuk Ibu Mestia, untuk Ibu Sudarmiasih maupun saudara-saudara kami yang lain yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan turunkan tangan kuasa-Mu jawab mereka yang sakit dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa pilih Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusaha lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Pembangunan tempat parkir yang sudah kami mulai 4 minggu ini, biarlah Tuhan akan terus menuntun. Tuhan akan melengkapi semua biaya yang kami perlukan, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-hamba yang sudah melayani pekerjaan pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang mendapatkan anugerah Tuhan lewat perpanjangan umur yang Tuhan berikan dalam bulan ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan untuk anak Aurel, kami serahkan untuk Florentina, untuk Yohana Johantaka, untuk saudara kami Nesya, untuk Ibu Novi, kami serahkan untuk Andre, kami serahkan untuk Bapak Sundaru, untuk Ibu Elizabeth, untuk saudara kami Yola, kami serahkan juga untuk saudara kami Hari, untuk Jonathan, untuk Ibu Sudarmiasih ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan, berikan perpanjangan umur, apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan,
buatlah berhasil dan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadikan anak-anak ini menjadi anak-anakmu yang semakin setia dan mengasihi kepada Tuhan. Berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah, biarlah ada kerjasama yang baik untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami serahkan TNI Polri, tim medis, para sukarelawan yang menangani langsung orang-orang yang terdampak COVID-19. Tuhan campur tangan dalam proses pemulihannya, sehingga semakin banyak orang yang disembuhkan dan tidak ada lagi penularan di tengah bangsa kami ini. Pada akhirnya kami serahkan seluruh sidang Jumat ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, sertai, supaya mereka tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Rumah tangga, keluarga, kehidupan nikah coba Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Dalam usaha pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, buatlah berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, jika tidak ada satu rumah tangga pun yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang disiplin, bertanggung jawab dalam pembelajarannya, dan menjadi anak-anak yang berprestasi dalam akademisnya maupun non-akademisnya. Bagi sidang jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Kami menyerahkan pemuda-Mu yang akan ke Terawas untuk mengadakan acara di sana. Kiranya Tuhan jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbing mereka, boleh tiba di tempat tujuan kembali dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun, boleh menikmati hadirat Tuhan dalam acara ini dan membuat nama Tuhan akan terus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan jaga, lindungi, sertai kami dalam perjalanan, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Selamat pulang, selamat